Hai teman-teman, selamat datang. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film, yaitu film seri drama Korea yang berjudul Who Are You atau sering disebut dengan judul School 2015. Dalam film ini kita berjumpa dengan artis ternama Kim So Hyun yang berperan sebagai Go Eun-byul dan juga Lee Eun-bi. Nah, di sini mereka adalah saudara kembar yang memiliki kehidupan dan sifat yang sangat berbeda ya guys. So, untuk kalian yang penasaran dengan alur cerita filmnya, jangan lupa ikuti video ini sampai habis ya. Selamat menonton. Di scene awal kita diperkenalkan dengan Lee Eun-bi, seorang siswa Tungyong Nuri High School tingkat 2 yang sedang menceritakan kehidupannya di sekolah. Sebuah sekolah menengah atas, Nuri High School, semua siswa terlihat bersemangat memasuki sekolah tersebut. Namun di belakang sekolah terdengar nyanyian selamat ulang tahun untuk Kang Suyong, yaitu salah satu siswa di Nuri High School bersama teman-temannya yang mengiring Suyong ke suatu tempat sambil menutup matanya. Surprise! Ternyata Eun-bilah surprise-nya. Dia merasa panik dan terkejut. Kemudian teman-teman Suyong melempari Eun-bi dengan telur, tepung, dan saus. Usai melakukan itu, mereka lalu berteriak kue ulang tahun spesial untuk Suyong. Dari sini kita bisa mengerti bahwasanya Eun-bi adalah salah satu korban bully yang dilakukan oleh Suyong dan teman-temannya. Pelajaran pertama pun dimulai. Eun-bi yang baru saja masuk kelas setelah mengganti pakaiannya, sontak membuat teman-teman sekelasnya menutup hidung mereka. Karena ternyata saus yang digunakan untuk melempari Eun-bi adalah saus belut yang sangat bau. Setelah pelajaran usai, guru di kelas tersebut menyuruh Eun-bi untuk menemuinya di kantor. Sesampainya di kantor, ternyata Eun-bi mendapatkan teguran dari gurunya karena setiap masuk kelas dia mengenakan pakaian olahraga. Eun-bi yang terlihat bingung untuk menjelaskannya, membuat guru tersebut bertanya apakah ada yang mengganggunya di kelas. Namun Eun-bi menjawab tidak, karena dia tidak berani mengatakan apa yang terjadi sebenarnya. Di sebuah panti asuhan Love House, anak-anak mengantri mengambil makanan mereka. Di sini kita bisa tahu bahwasanya Eun-bi tinggal di panti asuhan bersama anak-anak yang lainnya. Anak-anak di panti asuhan tersebut terlihat memandang Eun-bi sebagai sosok seorang kakak yang sangat mereka cintai. Keesokan harinya, ibu panti menyerahkan sebuah kiriman yang ditujukan untuk Eun-bi. Kemudian, saat Eun-bi membukanya, ada sebuah baju dan kartu di dalamnya. Pengirim itu menulis bahwa ia pergi ke sebuah mall dan membeli pakaian untuk putrinya. Namun, ia teringat akan Eun-bi. Ia pun membeli satu untuk Eun-bi dan ditulis nama pengirim tersebut adalah Song Mi-kyung. Kita beralih pada kehidupan di kota. Seorang ibu tengah mengepak pakaian yang memanggil putrinya bernama Go Eun-byul. Dan ibu itu adalah Song Mi-kyung. Nampak baju putih lengan panjang seperti milik Eun-bi sudah dikepak di dalam koper. Namun, ibu Eun-byul tidak pernah merasa bahwa ia melihat baju itu sebelumnya. Eun-byul pun menarik dari tangan ibu, kemudian mengatakan bahwa ia membeli bersama temannya. Sesampainya di sekolah, ibu Eun-byul kemudian menanggalkan syal yang dia pakai untuk dipakaikan kepada putrinya Go Eun-byul. Tampak di sini ibu Eun-byul benar-benar mengkhawatirkan Eun-byul karena dia akan pergi berwisata bersama teman-teman sekolahnya tanpa dihadiri oleh orang tua di sekolah tersebut. Di lapangan, seluruh siswa sudah berkumpul dan sedang mendengarkan arahan dari guru wali kelas mereka. Terlihat beberapa anak di belakang sedang mengoceh karena malas mendengarkan apa yang Guru Kim katakan. Kemudian Guru Kim bertanya pada ketua kelas yang bernama Min Jun, siapakah yang tidak ikut? Kemudian Min Jun berkata bahwa Gong Tae-gwang tidak berangkat karena alasan pribadi, sedangkan Han Yi-an ada pertandingan lomba berenang. Di sini Eun-byul langsung melihat jamnya dan tersenyum seperti sedang bahagia. Kemudian sementara di perlombaan renang 400 meter gaya bebas pria tingkat SMA, Han Yi-an bersiap-siap di pinggir kolam. Ia melihat ke arah supporter seperti mencari seseorang. Sementara itu diperlihatkan di dalam bus, Eun-byul terlihat sangat senang karena mendengarkan siaran langsung dari pertandingan Han Yi-an yang sudah dimenangkan olehnya. Cha Song-ju yang penasaran kenapa Eun-byul tertawa seperti itu ingin mendengarkannya, namun dicegah oleh Eun-byul dengan mengatakan bahwa riasan di wajahnya sudah rusak. Kemudian scene beralih kepada Cha Song-ju yang loncat kegirangan saat keluar dari toilet karena ia baru tahu bahwa Han Yi-an sudah memenangkan lomba pertandingan berenangnya. Namun reaksi Eun-byul biasa saja karena Eun-byul sudah tahu dari apa yang didengarnya tadi.
Singkat cerita, Eunbyul yang keluar dari toilet langsung mendapatkan pesan yang aneh. Wajahnya langsung berubah dan terlihat seperti ketakutan. Cha Song-ju yang mengejutkannya pun tidak membuat dia tersenyum ataupun merubah ekspresi wajahnya. Eunbyul yang panik pun segera meninggalkan Cha Song-ju dari toilet tersebut. Dalam perjalanan, Eunbyul dan Cha Song-ju terlihat saling diam membisu. Kemudian, Cha Song-ju yang berusaha untuk menghibur Eunbyul dengan memberikan sosis, justru membuat Eunbyul marah dan menepis tangan Cha Song-ju. Cha Song-ju pun menahan kesal sembari membersihkan roknya dari sosis yang terjatuh itu. Sementara itu, di panti asuhan Love House, Eunbi yang sedang sakit terkejut karena kedatangan Suyong bersama teman-temannya. Suyong yang berpura-pura baik di hadapan ibu panti ternyata hanya ingin mencari celah agar bisa membuli Eunbi kembali. Demi mengambil hati ibu panti, Suyong mengatakan pada ibu panti tersebut bahwa ayahnya berniat mendonasikan dana kepada beberapa panti di Tungyong. Eunbi yang mendengar hal tersebut langsung menemui Suyong di malam hari dan memohon agar ia membujuk ayahnya untuk memberikan donasinya kepada panti tempat ia tinggal. Tanpa berpikir panjang, Suyong mengiyakannya dan meminjam HP Eunbi untuk menghubungi ayahnya. Namun ternyata Suyong berbohong. Dan Suyong mengirim SMS ancaman kepada trio bulinya sehingga mereka mengira bahwa Eunbi lah yang mengirim pesan tersebut. Hal itu menjadikan percekcokan antara Eunbi dan Suyong. 네가 참 불쌍해 보여. Terima mendengar perkataan Eunbi, Suyong mendorong Eunbi ke tumpukan pipa besi. Merasa terancam, Eunbi mengambil kayu di pinggirnya. Namun ketika Suyong melihat CCTV, ia memancing Eunbi agar memukulnya. Sehingga ia membentur rak besi dan membuat kayu di atas terjatuh hampir mengenai Suyong. Namun di sini Eunbi berusaha untuk menolong Suyong. Beralih ke kehidupan Eunbyul bersama teman-teman sekolahnya yang sudah sampai di Tungyong untuk berwisata, tiba-tiba menerima pesan dan bergegas pergi. Di pinggir dermaga, Eunbyul seperti sedang bertengkar dengan seorang pria. Ternyata salah satu teman dekat Eunbyul yaitu Shijin mengikutinya dan melihat Eunbyul yang berbicara dengan pria tersebut kemudian pergi begitu saja. Keesokan harinya, Eunbyul dan teman-teman sedang menaiki kereta gantung. Shijin yang duduk di samping Eunbyul terkejut melihat luka yang ada di leher Eunbyul, sehingga membuatnya teringat kejadian semalam. Awalnya, Shijin ingin menceritakan kepada Songju, namun ia ragu mengatakannya. Sementara itu, Eunbyul yang memang dari awal tahu bahwa ia memiliki saudara kembar, ketika di sebuah kafe terlihat cemas dan berusaha menghubungi Eunbi, yaitu saudara kembarnya, melalui nomor panti Love House. Saat menelpon, ternyata Eunbi berada di situ. Ia bekerja sebagai kasir di kafe tersebut. Namun sayang, Eunbyul tidak melihat Eunbi. Tak lama kemudian, saat Eunbyul berada di toilet, tiba-tiba ada seseorang yang masuk dan membuat Eunbyul ketakutan. Eunbyul yang memiliki sifat keras kepala hanya memaki sosok tersebut. Namun ketika melihat ke atas, ia berteriak. Yang kemudian, scene pun berganti memperlihatkan para siswa berkumpul untuk berfoto bersama. Ketika Guru Kim mengecek jumlah siswa, hanya Eunbyul yang tidak ada. Mereka semua pun berpencar mencari Eunbyul ke semua tempat. Namun, sayangnya mereka tidak bisa menemukan jejak Eunbyul sedikit pun. Di rumah, ibu Eunbyul terkejut mendengar Songju mengabarkan bahwa Eunbyul menghilang. Seketika itu, ibu Eunbyul mengeluarkan mobilnya dan bergegas ke Tungyong, tempat karya wisata Eunbyul. Han Ye-an yang sejak kecil menyukai Eunbyul pun begitu cemas mendengar kabar Eunbyul dan terlihat tidak berkonsentrasi saat mengikuti lomba renang. Sementara itu, di Tungyong Nuri High School di depan komite, Suyong yang ditemani kedua orang tuanya berakting seperti orang syok akibat kejadian semalam karena terlihat di CCTV seakan-akan Eunbi lah yang salah, sehingga membuat salah satu guru meminta Eunbi agar memohon maaf kepada Suyong. Eunbi yang tidak merasa bersalah dan enggan meminta maaf pun membuatnya dikeluarkan dari sekolah karena ayah Suyong adalah salah satu donatur terbesar di sekolah tersebut. Saat masuk kelas untuk yang terakhir kalinya, Eunbi melihat coretan kata-kata kasar di mejanya. Selain itu, trio bully kembali mengerjainya dengan berusaha melepas pakaian Eunbi dan merekamnya. Mereka melakukannya di balik tirai, padahal suasana kelas saat itu sedang ramai. Tapi tak ada satupun yang peduli dengan teriakan Eunbi. Hanya ada satu orang yang melihatnya dengan iba, namun ia tak bisa berbuat apa-apa dan memilih untuk diam.
Untungnya, Embi berhasil pergi melarikan diri. Di halaman depan sekolahnya, ia membuang teknemnya. Kemudian kita melihat Embi yang sudah terlihat putus asa menceburkan diri ke dalam air dan terlihat angin menebarkan debu di meja Embi yang di bawahnya terukir tulisan "Selamat tinggal temanku". Nah, jadi itu dia guys, alur cerita Who Are You atau School 2015 episode pertama. Dan untuk kalian yang penasaran dengan cerita selanjutnya, ditunggu videonya ya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Bye-bye.